Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kebetulan saya nggak terlalu sibuk, jadi saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana proses saya membuat puisi dari pertama tuh rekaman sampai selesai, ya. Karena saya itu sering sekali mendapat inbox dari orang per orang, dari netizen, dari penggemar puisi-puisi saya. Biasanya mereka kayak gampang gitu minta, Ustadz, bikinkan saya puisi dong, ini puisi saya. Eh, Mas Satrio tolong buatkan puisi saya dong, yang begini dong, yang begini dong. Saya tahu psikolog para netizen itu seperti apa, karena memang mungkin mindset mereka bahwa memproduksi puisi itu gampang, mudah. Padahal itu butuh mood, kemudian juga butuh skill, dan tentunya harus dipelajari materi puisinya dan segala macam tuh. Makanya saya tidak selalu memenuhi permintaan para penggemar saya yang inbox, WA dan segala macam tuh. Semuanya saya minta mengikuti seleksi dalam challenge atau tantangan menulis puisi. Itu pun saya seleksi dan saya pilih. Jadi betul-betul saya tidak mau puisi yang saya produksi itu puisi-puisi yang asal-asalan, ya. Jadi melalui seleksi yang ketat juga supaya ada penghargaan terhadap itu semua, karena itu juga bentuk penghargaan kepada saya yang memproduksinya dari awal sampai akhir. Ada teman-teman yang bertanya, apakah saya merekam puisi tersebut dengan handphone? Enggak. Alhamdulillah saya punya studio di rumah, studio mini. Studio ini saya buat sejak awal COVID-19 karena memang kita dituntut untuk kerja dari rumah, jadi saya berupaya untuk mengadakan semua fasilitas pendukungnya. Jadi saya memproduksi puisi dari rumah. Meskipun dulu sebelum COVID saya sudah aktif dengan puisi-puisi saya, dengan kisah-kisah nurani. Itu pun sudah ada beberapa alat yang memang saya pakai untuk memproduksi itu semua di rumah. Tapi belum dalam bentuk komplit sebuah studio mini, belum. Masih asal-asalan, mixer aja dulu, mikrofon aja dulu. Yang penting bisa mendukung rekaman tersebut. Tapi karena COVID kemarin ini membawa berkah sendiri untuk hal ini kepada saya. Saya akhirnya memilih untuk membuat studio mini di rumah, ya. Jadi seperti itu. Dan membaca puisi itu juga teman-teman, selain mood, kita juga harus pelajari materinya, ya. Pelajari materinya, apakah materinya ini tentang cinta, cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada Rob, cinta kepada dakwah, atau juga misalnya kan ada juga namanya voice acting teman-teman, ya. Seperti saya sedang membacakan kisah nurani, di dalamnya tuh penuh dengan drama, ya. Kadang saya jadi ibu, kadang saya jadi istri, kadang saya jadi anak, kadang saya jadi suami dan segala macam. Dan semua karakter tersebut teman-teman saya harus dalami satu persatu, karena di dalam voice over itu dunia pengisi suara seperti ini memang kita dituntut untuk harus pintar-pintar masuk dalam cerita tersebut. Ini di luar puisi yang kita sedang bahas, ya. Ya, kita harus dituntut untuk menguasai materi. Kapan saatnya kita jadi seorang ayah, seorang ibu, seorang istri, seorang suami, seorang anak, dan masing-masing karakter tersebut teman-teman harus dijiwai, ya. Apalagi misalnya terjadi pertengkaran, ya, antara suami dan istri, kemudian juga ada mertua. Nah, di sini saya bertengkar sendiri dengan 3 karakter ini yang mungkin kelihatan sulit bagi teman-teman semua, tapi karena sudah terbiasa, jadi alhamdulillah saya sudah bisa menyesuaikan dengan hal itu. Voice acting itu dituntut untuk para voice over teman-teman, ya. Misalnya ada kalimat-kalimat yang memang bisa kita jadikan beberapa intonasi. Misalnya begini. Misalnya aku sudah berusaha menjadi suami terbaik untukmu, lantas seperti ini balasanmu. Nah, kalau kita baca ini biasa-biasa teman-teman, kedengarannya kayak gimana gitu, ya, flat dan tidak ada ruh di dalamnya. Jadi kita kudu berakting di dalamnya. Misalnya begini, aku sudah berusaha menjadi suami terbaik untukmu, lantas seperti ini balasanmu. Atau aku sudah berusaha menjadi suami terbaik untukmu, lantas seperti ini balasanmu. Atau yang lebih keras lagi kalau sedang marah teman-teman, aku sudah berusaha menjadi suami terbaik untukmu, lantas seperti ini balasanmu padaku.
Jadi seperti itu teman-teman, ini namanya voice acting. Jadi untuk satu paragraf aja dia bisa menjadi beberapa pilihan intonasi yang bisa kita pilih tergantung jenis pertengkaran itu apa, jenis dramanya itu apa, seperti itu. Apakah seorang suami sedang bersedih, memprotes istrinya, atau dia sedang marah. Jadi tadi ada intonasi sedih, dia memprotes tapi dengan nada sedih, ada juga memprotes tapi dengan nada marah. Nah, seperti itu maksud saya. Baik, mungkin langsung saja saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana saya memproduksi puisi. Ini di depan saya sudah ada mikrofon teman-teman, nih, ya. Ini perangkat studio, ada mixer juga di depan saya, ada komputer, kemudian juga saya baca narasinya dari HP. Oke, kita coba untuk puisi pertama. Puisi pertama yang saya akan coba dalam percobaan kali ini adalah puisinya karya Dila Fadila 98, Belenggu Dosa. Saya coba ya. Belenggu dosa kepada Sang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih. Aku segelap mata yang sukar, aku segelap mata yang sukar tunduk. Aku segelap hati yang kau, aku segelap hati yang kau, aku segelap hati yang kau kutuk. Nah, segitu teman-teman ya. Jadi jangan pikir bahwa saya memproduksi puisi itu nggak ada salah-salahnya. Kadang saya harus mengulang sampai menemukan intonasi yang tepat. Jadi memang memproduksi puisi ini, apalagi kisah ya, memproduksi puisi ini nggak bisa asal-asal. Makanya teman-teman semua harap maklum kalau misalnya kadang saya tidak terlalu merespon puisi-puisi yang dikirim lewat inbox dan segala macam itu, karena memang saya buka khusus di challenge ya. Saya mau melihat proses kalian, ikhtiar kalian, sebagaimana saya juga penuh semangat, punya usaha, kemudian juga bersungguh-sungguh memproduksi puisi-puisi yang saya pilih. Jadi mohon maaf ya untuk para netizen, para penggemar saya yang ngirim puisi, minta dibacakan puisinya di inbox, di WA dan segala macam, dan saya belum gubris atau saya belum layani, atau saya sudah jawab tapi dengan jawaban yang belum memuaskan kalian karena memang saya tidak melayani hal-hal seperti itu, maka harap dimaklumi karena memang saya memproduksi puisi itu tidak dengan asal-asalan, maka saya pun harus memilih dan menyeleksinya. Tidak semua lewat atau lolos di seleksi saya. Oke? Dan terus terang teman-teman, ini juga buat teman-teman semua yang sering ngirim puisi. Seakan ini cowok ya, laki-laki. Jadi kalau kalian mau ngirim puisi dan mau puisi kalian lolos, usahakan puisi itu unisex ya, bisa diterima oleh laki-laki dan perempuan ya. Dakwah itu ya, jangan misalnya tentang suami, tentang istri ke suami ya. Karena banyak sekali puisi-puisi yang akhirnya saya tidak pilih, padahal bagus. Tapi itu isi hati seorang istri. Saya tuh risih teman-teman ya, karena dalam kata-kata itu misalnya suamiku. Kan saya risih sendiri teman-teman, meskipun ada beberapa yang lolos, tapi itu saya berat banget. Jadi buat teman-teman yang mau ngirim puisi di challenge, usahakan jangan tentang yang begitu-begituan. Boleh kalau laki-laki ke istrinya, karena memang saya laki-laki. Tapi kalau suara hati istri, aduh, saya risih. Betul, saya risih. Kadang-kadang juga saya di inbox, misalnya juga saya di kolom komentar di YouTube tuh, dikomentari kok suara hati perempuan yang bawain laki-laki. Kan aneh. Nah, itu yang saya hindari. Jadi ada beberapa puisi-puisi yang dikirim tuh, tapi isinya tentang isi hati seorang perempuan. Jadi saya risih bacanya, padahal bagus loh. Suara hati seorang istri ke suaminya. Itu sih. Jadi saya sudah baca, sekarang kita menuju editing. Teman-teman, jadi begini proses pembuatan atau memproduksi puisi. Saya masih menggunakan Cool Edit Pro. Ini software untuk rekaman yang lama karena sudah ada yang terbarunya, tapi saya belum upgrade ke situ. Jadi pertama-tama kita rekam dulu suara atau puisi. Nih, jangan dikira kalau saya rekaman tuh nggak ada salah-salahnya. Jadi tetap ada salah-salahnya. Kadang saya batuk, kadang saya diam, kadang saya juga mengulang dan segala macam tuh. Nah, di sini proses editingnya teman-teman. Justru itulah yang akan menjerumuskanmu. Nah, ini mentah. Jadi
Saya akan edit, akan hilangkan, misalnya saya batuk itu saya hilangkan. Kemudian juga kalau saya ngapa-ngapain gitu, misalnya mengulang kata atau ada kata-kata yang berulang itu juga dihapus teman-teman ya. Jadi ini proses editingnya. Sebentar saya kasih lihat pada saat saya mix dengan nasyid. Teman-teman, ini saya mengulang kata atau salah gitu, jadi saya ulang. Jangan pula engkau salah mengartikannya. Di sini nih. Karena cinta yang engkau semaikan, Tuh salah. karena cinta yang engkau semai dengan akad adalah cinta yang berbalut pahala. Dan ini teman-teman, ini sudah bersih nih, nggak ada noise lagi. Ini masih ada noise, jadi kayak pesawat lewat tadi ya. Kemudian juga kadang ayam berkokok di luar, ini kedengaran, ini harus dibersihkan. Nah teman-teman, sekarang kita mix dengan nasyid nih. Ini nasyidnya, backsoundnya nih teman-teman. Kemudian ini sound efeknya, dan ini hasil rekamannya teman-teman, didengar aja ya. Nih. Belenggu dosa, kepada Sang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Aku segelap mata yang sukar tunduk, aku segelap hati yang kau kutuk. Jiwa engkau kini beku oleh serbuk-serbuk dosaku yang busuk. Nah teman-teman, bagaimana? Sudah melihat kan bagaimana produksi puisi saya, bagaimana cara saya memproduksi puisi saya, dan saya sudah gambarkan juga bagaimana saya melewati step by step puisi-puisi tersebut. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di luar sana. Dan jangan menghakimi saya sombong, angku, dan segala macam tuh, mentang-mentang followersnya sudah banyak, subscribe-nya sudah banyak, kemudian kadang tidak melayani. Enggak seperti itu teman-teman, enggak. Tetap ada patron yang harus diikuti kalau mau puisi kalian saya produksi, ya. Oke, mohon maaf teman-teman, ada suara-suara sumbang dari sana karena ini memang studio di rumah dan ada keluarga di dalam sini, ada istri, anak-anak, jadi agak-agak terganggu gitu ya. Mudah-mudahan tidak tidak mengurangi semangat kita untuk mengambil manfaat dari penjelasan saya di saat ini. Baik teman-teman, udah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.